Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan di video kali ini gue mau nyeritain kekalapan gue selama bulan Juli. Yes, video ini akan bercerita tentang book haul gue yang sebenarnya gue tuh lagi books buying band sampai bulan Agustus. Tapi karena di pertengahan Juli kemarin kita lagi PPKM, gue lagi di rumah terus kerjanya dan sempat beberapa anggota di rumah gue tuh terpapar COVID. Jadi kita semua harus isoman. Jadi gue kayak impulsively gue membeli buku-buku yang memang ada di wishlist gue. Jadi semua buku yang akan gue sebutin ini sebenarnya memang no regret buying sih. Jadi nggak ada penyesalan pas beli karena memang ya gue emang pengen banget punya buku-buku yang akan gue beli ini. Dan bukunya apa aja, langsung aja gue sebutin satu-satu. Buku pertama ada ini, Divergent. Ini udah nongol di video gue sebelumnya yang wrap up Juli karena buku ini emang udah gue baca di bulan Juli. Jadi gue sempat cerita di video gue yang book haul bulan April sama Mei kalau gue tuh pengen banget baca buku Divergent ini karena gue penasaran sama endingnya. Tapi karena gue baru punya Insurgent sama Allegiant, gue belum punya Divergent. Dan ya udah jadi gue belum bisa baca. Nah akhirnya di awal Juli gue belilah buku ini, Divergent. Dan udah gue baca juga. Udah ada review singkatnya juga di video gue yang kemarin, yang sebelum ini, yang wrap up Juli. Kalian bisa lihat di situ nanti habis kalian nonton video ini. Dan ya ini buku pertama yang gue beli di bulan Juli. Kayaknya dia nih yang ngebatalin puasa beli buku gue karena dia buku yang gue beli di bulan Juli, awal bulan Juli. Jadi ya Divergent. Lanjut ke buku kedua. Buku kedua ada ini, Night Film karyanya Marisa Pezel. Gue sebenarnya tertarik pengen beli buku ini karena gue lagi ngikutin banget seorang booktuber yang namanya Emma, channelnya tuh namanya Emmy. Di salah satu videonya dia ceritain soal buku Night Film ini. Katanya ini buku tentang misteri thriller gitu. Dan format penulisannya tuh beda, nggak kayak novel biasanya. Dan kalau gue lihat dari sampingnya sini nih, kalian bisa lihat, ini kayak ada bagian yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam gitu kan. Dan bisa aja fokus gak sih? Kelihatan lah ya. Dan gue sih ngebayanginnya kalau ini format penulisan yang gak kayak novel yang biasa, gue ngebayanginnya kayak di Illuminae Files gitu. Jadi kalau di Illuminae Files itu kan penulisannya tuh kayak transkripsi dari CCTV, terus ada dokumen-dokumen gitu. Dan gue ngebayanginnya sih Night Film ini kayak gitu juga format penulisannya. Dan kalau untuk ceritanya sendiri, kalau gue lihat di blognya sih ini tentang Ashley Cordova. Dia tuh seorang anak film director gitu yang ditemukan tewas di sebuah gudang gitu di Manhattan dan kematiannya itu dianggap sebagai bunuh diri. Tapi salah satu jurnalis investigasi namanya Scott McGrath itu mencurigai sesuatu gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama Ashley, dan si McGrath ini berusaha untuk menguak kebenarannya. Dan ya ini dari blognya sendiri juga udah ketahuan ya, misteri thriller banget gitu. Dan gue penasaran banget, makanya dari nonton videonya si Emma itu gue jadi penasaran banget. So ini dia Night Film. Buku ketiga ada ini, Gone Girl karyanya Gillian Flynn. Sebenarnya gue udah nonton filmnya yang main Ben Affleck sama Rosamund Pike, dan gue tahu sih inti ceritanya tentang apa, tapi gue tetap penasaran pengen baca bukunya karena gue ngelihat rata-rata para pembaca yang suka sama buku-buku berjenis thriller itu pasti pernah baca bukunya Gone Girl. That's why gue pengen banget baca buku Gone Girl. Dan sejauh ini sih setiap kali gue baca buku yang memang udah gue tonton dulu filmnya, gue pasti akan menemukan hal-hal baru sih dari bukunya gitu yang gak ada di film. So gue yakin gue bakal nemuin hal menarik baru di bukunya yang gak gue temuin di filmnya. Jadi gue memutuskan untuk beli buku Gone Girl. Dan kayaknya gue bakalan koleksi buku-bukunya Gillian Flynn yang lain, yang Dark Places sama Sharp Object. So ini dia buku ketiga. Dan kalau blurbnya sendiri itu jadi tentang suatu hari si Nick sama Amy ini, mereka pasangan suami istri, mereka ngerayain pengen ngerayain wedding anniversary mereka yang kelima. Tapi terus tiba-tiba si Amy menghilang. Dan ketika polisi memulai investigasi, semua bukti tuh kayak mengarah ke si Nick ini. Kalau di filmnya diperanin sama Ben Affleck. Tapi ya yang kejadi sebenarnya gimana, kalau belum nonton filmnya coba nonton filmnya. Tapi karena gue udah tahu kayak gimana
jadi gue gak akan bocorin. Takutnya kalian belum nonton filmnya atau belum baca bukunya. Jadi kalau gue udah tahu endingnya kayak gimana, tapi gue penasaran, tetap penasaran sama bukunya. Tapi ya inti blurbnya kayak gitu. Benar gak sih si Nick itu yang dianggap membunuh gitu, karena dari sekian banyak bukti itu kayaknya mengarah ke si Nick ini. So ya, ini dia Gone Girl. Buku selanjutnya ada ini, The Goldfinch, karyanya Donna Tartt. Gue beli buku ini karena sebenarnya yang menarik perhatian gue itu adalah The Secret History, karyanya Donna Tartt yang lain. Dan gue beli buku ini karena memang ada yang bilang juga, orang-orang yang udah pada baca bukunya Donna Tartt yang The Secret History itu juga bilang kalau The Goldfinch ini juga bagus. That's why gue pengen banget baca bukunya The Goldfinch ini, karyanya Donna Tartt. Dan ini bercerita tentang Theo Decker yang dia selamat dari kecelakaan yang membunuh ibunya, dan dia ditinggalin sama bapaknya, terus dia diadopsi gitu lah, atau diambil sama keluarga temennya dia yang kaya, dan dia tuh kangen banget sama mamahnya, dan dari kekangennya dia itu tuh dia kayak dia tuh kayak terikat banget sama salah satu lukisan. Nah ini lukisannya si burung ini, dan akhirnya Theo tuh tertariklah ke dunia seni. Dan buku ini tuh bercerita tentang kehidupannya si Theo. Ya, gue kalau ngebaca blurbnya tuh jadi kayak inget buku A Little Life gitu loh, karena kayak vibesnya tuh sedih banget gitu loh, tragedi gitu kan. Cuma ya kita nggak tahu, nanti kita baca. Gue bakalan berbagi ke kalian pengalaman gue ketika membaca buku ini. So ini dia The Goldfinch, Donna Tartt. Lanjut ke buku kelima. Di buku kelima ada ini, Anna Karenina, karyanya Leo Tolstoy. Dan gue udah penasaran banget sama buku ini dari lama. Gue penasaran banget karena gue tuh suka banget sama Pride and Prejudice, dan gue nonton filmnya tuh udah berkali-kali. Dan gue baru sadar kalau si pemeran Elizabeth Bennet itu, si Keira Knightley, juga main di film ini, adaptasinya Anna Karenina ini. Dan ya udah, gue jadi penasaran aja gitu. Cuma gue belum nonton filmnya, jadi gue nggak mau dahuluin bukunya. Gue pengen baca dulu bukunya baru gue nonton filmnya, karena Pride and Prejudice juga gue baca dulu bukunya baru gue nonton filmnya. Dan Anna Karenina ini bercerita tentang tentang si Anna tentang kehidupannya Anna, tentang kehidupan percintaannya, terus kehidupan sosialnya, kehidupan dia dengan orang-orang di sekeliling dia. Katanya buku ini tragik juga, dan gue nggak tahu, karena gue memang berusaha menghindari banget spoiler tentang buku ini dan filmnya. Jadi ya yang gue tahu pokoknya buku ini bercerita tentang Anna Karenina dan kehidupannya dia dan tragedinya apa gue juga nggak tahu. So ya ini dia buku kelima, Anna Karenina. Buku keenam masih dari Leo Tolstoy, tapi ini judulnya War and Peace. Jadi lagi-lagi gue beli buku ini karena gue penasaran gara-gara ngeliat videonya si Emma. Jadi Emma nih emang booktuber yang lagi gue seneng banget lihat video-videonya, dan gue tertarik sama video-videonya Emma tuh karena gak sengaja gue ngeliat video dia yang muncul di beranda YouTube gue ketika dia lagi bikin reading vlog War and Peace ini. Dan gue jadi kayak penasaran banget gitu, karena di video itu dia tuh ngasih banyak banget sticky tabs di buku ini, karena katanya buku ini tuh adalah buku dengan tokoh terbanyak. Kata dia kayak ada 500-an tokoh gitu, dan banyak banget sejarah yang bisa dipelajarin dari sini. Maksudnya ya karena kata dia, gue jadi tahu nih pas baca buku ini tuh tentang sejarah-sejarah zaman dulu. Dan ya menurut gue juga jadi penasaran gitu, karena dia bilang buku ini tuh paket lengkap antara perang, sejarah, cinta, keluarga, drama, lengkap banget kata dia. Jadi ya gue penasaran sama buku ini. War and Peace ini agak tebal juga, dia kayaknya ngabisin waktu sebulan baca buku ini, tapi dibarengin sama baca buku lain juga. So ini dia War and Peace. Di sini blurbnya sih nggak ada blurbnya ya, jadi cuma kayak bercerita tentang epic centered on Napoleon's war with Russia. Jadi tentang, pokoknya buku ini tuh terjadi ketika perang Napoleon sama si Rusia. Ya. Nah di sini juga dia jelasin kalau
his great novel with a cast of over 500 characters. Jadi buku ini benar-benar ada 500 karakter lebih. Gue nggak tahu, gue excited banget pengen baca buku ini, tapi gue nggak tahu apakah gue bisa keep up sama karakter yang ada banyak itu. Gue nggak tahu. So War and Peace. Lanjut ke buku selanjutnya, dan ini udah tinggal 2 buku terakhir. Jadi buku ke-7 ada ini, agak berat soy. Ini dia, Robert Galbraith, Little White. Gue udah kepengen buku ini tuh dari sejak dia terbit. Ini tuh terbitnya tahun berapa ya, gue lupa. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan gue tuh ngikutin banget serinya Cormoran Strike yang dikarang sama Robert Galbraith ini. Dan gue udah punya ketiga bukunya. Jadi ketika buku keempat ini muncul, gue pengen banget punya gitu. Cuman gue memang menunggu diskonan. Ya, gue manusia diskonan. Gue nunggu diskon sampai gue bisa beli buku ini. Dan gue seneng banget akhirnya gue bisa punya buku ini, karena ini adalah wishlist gue banget. Gue seneng banget. Gue jadi pengen baca ulang 3 bukunya, terus gue lanjut ke buku ini. Dan untuk beratnya sendiri, di sini Strike bakalan dapet klien namanya Billy. Dia tuh pemuda dengan gangguan kejiwaan, dan dia minta bantuan Strike buat nyelidikin kejahatan yang dilihat dia waktu masih kecil. Terus Strike itu Strike pengen bantuin, tapi terus pas Strike pengen nanya-nanya ke Billy, Billy-nya kabur, panik gitu kan, karena kan dia punya gangguan kejiwaan gitu kan. Dan akhirnya si Strike sama Robin, asistennya nih, si Robin Ellacott, itu mulai menginvestigasi lah, dia nyari-nyari gitu kan, nyari-nyari info segala macam soal Billy gitu. Dan di balik kasusnya yang lagi dia hadepin, si Strike juga harus ngadepin masalah kehidupan pribadinya dia gitu. Jadi kan dia udah mulai terkenal tuh ya dari buku 1-3. Kalian kalau belum baca, pokoknya Strike itu jadi terkenal banget deh gitu kan. Dan akhirnya dia nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi gitu. Kalau kerja pasti setiap orang kenal dia. Dan ya, hubungan dia sama partnernya jadi makin rumit, si Robin itu. Dan ya, gue seneng banget akhirnya gue bisa punya Little White ini, karena gue ngikutin banget serialnya Cormoran Strike. Jadi gue seneng banget akhirnya gue punya. Dan gue tinggal menunggu si Trouble Blood alias buku kelimanya diterjemahin sama Gramedia. Terakhir gue denger infonya sih katanya memang lagi proses penerjemahan. Gue gak sabar pengen cepet-cepet baca buku ini, supaya nanti kalau Trouble Blood udah diterjemahin gue bisa langsung lanjut. Dari dia, Robert Galbraith, Little White. Oke, buku selanjutnya dan buku terakhir. Buku ini sengaja gue taruh di akhir karena gue tau buku ini lagi fenomenal banget. Lagi banyak banget yang ngomongin buku ini. Buku ini lagi sering gue liat nongol di Bookstagram, BookTweet, BookTube tuh lagi sering banget nongol. Buku apa itu? Yes, The Midnight Library karyanya Matt Haig. Buku ini katanya bagus banget, ceritanya tuh indah banget ya, walaupun gak tebel-tebel banget, tipis banget ya. Dia indah banget karena ini menceritakan tentang perpustakaan. Jadi sebuah perpustakaan di mana tiap buku di dalamnya tuh menyediakan satu kesempatan buat mencoba kehidupan lain yang bisa dijalanin ketika lo berada di antara kehidupan sama kematian. Dan ketika lo ngeliat buku-buku itu, buku-buku yang ngasih satu kesempatan untuk mencoba kehidupan lain itu, ya lo mau ngelakuin apa gitu. Jadi kayak buku ini kayak punya kesan mendalam banget sih buat orang-orang yang udah baca buku ini, yang gue lihat reviewnya di Bookstagram atau di BookTweet. Mereka bilang kayak buku ini tuh indah banget, buku ini tuh ngajarin banyak hal banget. Dan ya gue kepo dong gitu kan, jadilah gue beli buku ini. So ya gue seneng banget akhirnya gue bisa meluk buku yang lagi banyak banget gue lihat di Bookstagram, di BookTweet, BookTube segala macem. Midnight Library, gue nggak sabar pengen cepet-cepet baca ini. So ya, itu tadi buku-buku yang gue beli sepanjang kekalapan gue di bulan Juli. Apakah ada buku-buku yang jadi wishlist kamu juga? Boleh ceritain di bawah. Dan atau kalau kalian udah pernah baca buku-buku itu, boleh juga cerita di bawah pengalaman kalian gimana selama membaca buku itu. Tapi please jangan spoiler ya. Nanti gue jadi gak nikmat bacanya. So ya, segitu dulu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa juga komen dan like video ini, juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Akhir kata, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye bye.